Tanya lebih detail lagi tadi soal statement terakhir Bang Rasman. Silahkan Bang. Ya, jadi begini. Saya mengurainya kan agak panjang ya. Iya. Jadi sebenarnya saya juga ada info ya. Jadi sebenarnya yang berbicara ini kan bukan Rismon aja, tapi juga ada Dinda Arif Ihsan ya. Lalu data yang kami terima, sebenarnya ada aliran dana yang 50M itu. Oke. Oleh yang katanya dalam tanda kutip dua bohir. Okay. Dua. Jadi ada dua bohir itu ya. Sampailah ke seseorang ya, dan orang itu mantan pejabat juga di negara ini, dan orang itulah yang mengkondisikan pengacaranya hari ini. Bahkan termasuklah misalnya keberadaan seseorang pengacara yang berinisial AK. Jadi ada yang mendesain ini sebenarnya. Tapi pada waktunya menurut orang-orang yang komunikasi ke saya, kita yakin begitu SP3 diterima oleh Rismon, maka Rismon akan preskon mengungkap ini. Itu yang kita harapkan. Satu ya. Baik. Nah yang kedua, adapun masalah dana. Dana, Rismon mengatakan dengan terang bahwa di samping dia dipolitisasi, eksploitasi, memang dia nggak terima apa-apa. Ya, betul itu. Dan termasuk masalah penjualan buku. Nah, bagaimana buku ini, siapa yang dapat keuntungan? Apakah Gibran Endgame? Apakah Jokowi White Paper? Siapa yang menggelapkan? Nanti Arif Ihsan pada momentum yang lain akan berbicara. Tapi poin penting yang mau saya katakan adalah bahwa sebenarnya di antara mereka hari ini semua, ini jadi kegaduhan tambahan ini karena orang dalam mereka yang bermasalah. Nah, saya bisa katakan tadi salah satu contoh dari pengacara yang masih tersangka sekarang sudah datang ke rumah saya. Hanya saja saya tidak meneruskan komunikasi itu karena ada permintaan-permintaan yang tidak logis. Jadi makanya kita tidak mau. Jadi artinya kalau ada kegaduhan, tidak ada kegaduhan internal, ini tidak akan terjadi. Rismon tidak akan berbalik. Lalu kemudian informasi terakhir, intinya Bang Rasman silakan. Saya ingin katakan memang kita dapat data juga bahwa infonya ya, bahwa Tifa itu memang datang ke Solo. Itu infonya. 5 hari di sana. Tapi mau masuk ke dalam, cuma syaratnya beti-beti dengan Bang Egy dulu, nggak boleh ada media, tidak boleh ada apa dan lain sebagainya. Sedangkan buku itu Bang Refli, catatan maksud saya yang dibuka oleh Michael Sinaga, itu jelas. Itu adalah kesepakatan antara Michael Sinaga dan persetujuan Rismon. Nah, ini buku yang ingin surat yang mau dibuat dan ingin ketemu dengan Pak Jokowi. Nah, kira-kira maksudnya opo kalau bahasa Jawa, kalau bukan karena ada sesuatu. Nah, karena itu maka Arif bilang, Bang, pada waktunya saya akan ungkap. Saya mau katakan apa? Terakhir, kalau masalah ini sekarang bergulir begitu lama, maka saya yakin begitu SP3 Rismon keluar, dia bersuara, maka akan terungkap di belakang ini semua. Permintaan saya, penegak hukum, usut siap di belakang ini semua. Itu Mas Roy, Anda sudah siap kalau Rismon mengungkapkan ini semua? Silahkan. Maka kalau akan keluar ya, ceritakan dia tuh lahir atau dilahirkan dari mana. Ya jelas betul kan, saya tadi udah bilang dia pertama kali dibawa oleh siapa? Oleh Otto. Ya, Otto itu siapa? Otto itu ayahnya kuasa hukumnya Jokowi. Ya, terus dia sendiri, dia buku itu kan katanya dia sendiri yang membiayai dan dia didorong oleh istrinya. Muncul kata Arif itu ya tiba-tiba ada muncul di situ. Kita kan juga nggak kenal siapa dia. Arif itu udah lama, Mas Roy. Makanya Arif itu sejak dari Bang Egy sudah ada. Saya nggak kenal dia. Berarti maksud Anda Rismon ini sudah didesain ya untuk iya, makanya saya tadi bilang kan Sengkuni tadi. Ya seperti Sengkuni inilah. Semua didesain oleh mereka. Nih, Sengkuni nih. Sengkuni sampai ini jelas sudah ada. Itu apa orang bohong tuh bohong udah berkali-kali. Terakhir bohong soal WA-nya Dokter Tifa lagi dia. Bohong. Jadi kan tiba-tiba ada WA nggak jelas dikasih nama Dokter Tifa. Itu kan bohong lagi. Tadi udah terkenal Indonesia tukang bohong. Bohong soal ijazah yang katanya scam. Ini bohong soal ijazah yang katanya scam di TV. Dengan bersuara ngomong gak jelas. Ngomong gak jelas. Jadi berarti Mas Roy, berarti intinya Mas Roy siap ya. Apapun yang disampaikan oleh Rismon. Siap. Makanya kalau saya ketawain aja mereka. Mereka nuduh kita kan dapat duit. Dapat apa? Ya kita ketahui aja. Kalau dapat duitnya saya pakai baju aja. Ya, nah ini kalau duit, ini kita ketawain aja mereka itu ya. Dari kecil kalau namanya duit, ya kita tuh nggak geblek dengan masalah baju ini. Ini Anda print sendiri kah, Mas? Enggak, ini dikirim oleh orang. Oh, dikirim oleh orang. Ada
begini. mana Mas ada? Roy, Iya. Risman ngomong ke saya begini. Apa itu? Dia bilang, "Lae, Ya. kalau Ngapain sekali juga 2 kali ngepering-ngepering kayak gini? Roy Suryo itu buka baju tunjukkan itu Nah, orang masih itu simpati. style. Tapi kalau udah puluhan kali rakyat jadi muak. Termasuk saya. Enggak tanya Itu ke kata rakyat beliau. deh. Tanya ke Respon. tadi komentar. Tanya lah. Iya, itu Ya, memang respon itu lah. bahasanya kan. Ada Terserah kan? respon. Betul itu. Ah, Baik, iya. silakan Mohon terserah. tambahannya mungkin dari Bang Refli. Jadi begini ya, kita ini kasus apa sih ini? Kasus ini adalah kasus Ijazah mengenai palsu, Mas. ijazah palsu. Nih, ijazah Kan palsu. begitu? Ijazah asli dituduh Bang palsu. Refli, tapi kan Udah tapi jelas kan masyarakat palsu. juga Ijazah bertanya-tanya. asli dituduh Sebentar Bang, palsu. sebentar Ya, Bang nggak usah Andi. ngomong lah. Ya. Sebentar Bang Andi, tapi kan Nah, masyarakat kasus- bertanya. ilmu apa kasusnya ngomong ini, lah. Sesuai ya. dengan tema kita pada malam hari ini. Oke. Bang Andi tahan dulu. Oke. Bang Andi tahan dulu. Sesuai dengan konsep kita, Ilmunya D3. tema kita pada malam hari ini, D3 masyarakat kan sastra. bertanya-tanya. Mulai dari penelitian D3 Anda, sastra aja ngomong. dana penerbangan Anda dalam dan luar negeri, hingga lunch tadi yang dikatakan. Masyarakat bertanya-tanya, itu sebenarnya yang mungkin Bang Refli hadir di sini untuk menjawab semua pertanyaan Dana itu, penerbangan Bang. maksudnya? Penerbangan apaan? Untuk penelitian, kemudian Nggak juga ada kita. Kapan dan lain- penelitian? berarti itu Iya. pure dari pribadi ya? Itu Iya, pure Loh, dari aneh pribadi banget. berarti Bang Andi. Penelitian kemana? Jadi Oke. kalau Gak usah kita diteliti ya, mana. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita simak video berikut ini. Kasih Rasman sudah pengangguran, urusan hukumnya pun juga belum selesai, maka rela jalan-jari termul. Hancur negara ini oleh satu keluarga. Hostnya juga seperti lagi belajar beradaptasi di barisan termul. Dari talkshow siang malam termul makan tai suap menyembah jasa palsu Jokowi Gibran. Keadilan tertunda adalah sebuah kejahatan yang makin sempurna. Ini hostnya aura termulnya kuat sekali. Rakyat disuguhkan dagelan kencang-kencangan urat leher namun minus kebenaran dan nurani. Satu kata untuk Rasman, upaya belah bambu David et Impera itu ternyata kasat mata. Termul nyari makan segitunya. Moderatornya nggak mutu, tak didengar apa aturan mainnya. Waka. Kita masyarakat NKRI tetap fokus terus kejar terus menerus ke ijazah palsu jok lawyer. Oh, CCRP itu doang. Kok ya masih aja TV yang mau mengundang Rasman? Ini orangnya bikin kacau mulu. Ini seperti pengalihan isu dari dolar yang naik 17.000. Pak Prabowo sudah jadi termul nggak bisa berkutik. Mustahil para termul nggak ada yang danai. Kalau nggak ada duitnya mana mungkin berani memfitnah, berbohong mati-matian ijazah palsu dibilang asli termul. Semoga cepat dapat azab dari Tuhan, amin. Kelihatan tukang ngibul supaya dapat duit, jadi ngibul saja terus ijazahnya mana bos gile. Jadi ikut gila lihat mereka ini. Dan itu urusan lain yang perteng kebenaran ijazahnya mana yang asli gitu aja repot. Kalau ngelihat Rasman jadi keingat kura-kura ninja. Satu kalimat untuk termus sumbuk mungil fahum. Gak ada malunya rakyat sudah paham orang pembohong. Orang yang kayak termul bikin muak semua orang. Penegak hukumnya juga banyak oknum-oknum Jokowi. Kapan Andi ditangkap biar dikit cerdas. Rasman bela yang buayuar. Mereka bebas berbohong karena dilindungi dan dijaga. Dongo kalau tidak ada duit termul itu jual ngabul dapat duit. Pak Roy itu termul diajak bersumpah saja. Siapa yang bohong akan sakit parah terus mati. Semoga yang berbohong kena asap yang sepedih 7 turunan, amin. Termul jangan dipercaya. Bohirnya yang Jokowi bohonglah kalau ternak bisa setia kalau nggak dikasih rumput. Emang kalau ada yang danai kenapa? Emang salah kalau membantu dana. Yang bikin gaduh itu Mulyono, mana ijazahnya? Si Rasman ini manusia otak bobrok, orang kelas recehan dan jahanam, mulut busuk preman ini. Semoga yang bohong cepat musnah, amin. Memang aneh negara ini, orang model si Andi Aswan CS yang sudah tahu bela orang gak jelas masih tayang TV. Lagian si TV ini masih mau juga ngundang mereka. Modal termul penjilat ngomong besar, bohong gede, minim etika. Cukup 4 orang pintar bikin acara TV jadi kayak pasar. Kalau misal memang ada bohir, kenapa dipermasalahkan? Kan sama aja, termul pasti dapat bayaran dari junjungannya. Emangnya cuma termul doang yang boleh dapat duit? Betul tukang bohong namanya diwarisi oleh Jokowi. Semoga kasus ijazah ini cepat selesai apapun hasilnya. Harapannya sih ijazahnya asli, karena kalau palsu malu kita sebagai bangsa yang besar telah tertipu oleh segelintir orang yang haus akan kekuasaan. Tapi kalaupun palsu ini harus diungkap, walaupun malu ini harus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jangan sampai ketipu lagi, amin.
Ya Tuhan, kami hukumkanlah bagi pemimpin yang jolim dan bagi mereka pendukung kezaliman di publik ini. Amin. Termul biadab sudah jelas Mulyono tidak punya jasa. Iran udah main 12 ini masih gegeran hal remeh. Kapan sih kasus ijazah ini disidang kok sampai sekarang nggak selesai-selesai? Malah berambat kemana-mana pihak kepolisian kok lelek banget pada kasusnya simpel malah dibikin ruwet. Yang bohong dalam hati kecilnya tetap mengaku kebohongannya, cuman tanggung malu aja nutup kebohongan siapapun itu. Jijik gua lihat dan dengar Rasman Kodok ini. Si Andi Aswan ini sakit jiwa, debat nggak level, penjila pasangan pejuang. Bisa kagak sih si Andi Sawan tuh disumpal mulutnya pakai gaswol. Andi Aswan cocok jual bakso. Rasman terlalu sering makan kotoran dan softtek bekas. Rakyat sudah tahu mana yang bohong, mana yang jujur. Masalah udah banyak dibelok-belokkan kemana-mana yang nggak nyambung dengan pokok masalah. Gampangnya kalau memang ijazah ada dan asli maka tunjukkan aja ijazah maka semua selesai. Sudahlah, mana semua elit-elit negara kita ini, mana soal ijazah kok ribet banget. Kita dipertontonkan kedunguan para termul yang muka tebal. Perlihatkan ijazahnya di depan publik, selesai urusan, muak saya lihat para termul-termul ini. Beginilah benderang syarat elit dan kecut dalam kursinya menentang rakyat yang selama ini dianggap bodoh. Diskursus yang kita lihat ini adalah sampah, bukanlah pencerahan, tetapi seperti para petanding elit, pasangan rakyat mereka sengaja provokasi nyali rakyat. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka gunakan Rasman dengan emblem ranjep? Itu artinya mereka sengaja bermain di lumpur hisap bukan hisap, sehingga mereka merasa sudah saatnya tunjukkan kendali atas nilai dan futur rakyat. Mereka lupa bahwa nilai dan futur itu bukan untuk rakyat, tapi untuk anak bangsa yang merupakan cucu cicit kita. Kasus simpel dibikin berlarut-larut, dibikin ngejelimet. Perlihatkan saja jasanya diuji forensik independen. Kalau asli Roy CS harus dihukum, dan kalau palsu Andi Aswan CS harus dihukum. Gitu aja simpel. Hai Rasman, ingat kasus Vina, kamu menuduh Peggy pembunuh sampai kamu bersumpah tapi nggak terbukti. Biadab kamu Rasman. Si Andi itu asli tukang ngebohong, mereka berkomplot. Memang dipikir kabur supaya ngibul melulu. Wah, ini si Andi bilang nggak ada bohong. Jangan munafik, Andi nggak jauh dari muka lu, si justru buatnya Jokowi. Jangan munafik lah, abang warisan Jokowi presiden bohong dan korupsi. Gampang tunjukkan di pengadilan aja jika ijazah asli Roy masuk penjara, jika ijazah palsu Jokowi seret ke penjara. Di mana salahnya pendanaan untuk mengungkap kebohongan daripada pendanaan untuk menutup kebohongan? Pengacara termulongor semua benang merahnya ijazah WI jadi kemana-mana pembahasannya. Haram hukumnya Jokowi terima tanah bumi log, Jokowi nggak mendanai termul atau anjingnya. Jelas palsu bikin gaduh. Masih nyari siapa yang main di belakang layar ini. Rasman ngawur lebih tahu siapa kalau sekamar mungkin. Kenapa tidak ditemukan dengan Pak Rasir ya? Ya Allah, astagfirullah, siapapun yang salah soal jasa ini balasannya dunia akhirat kelak. Tolong dong bikin penelitian otaknya termus sebesar apa. Selama Kapolrinya belum diganti kasus ijazah